Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jihani dengan NIM 24011007 dari Prodi Psikologi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis dan norma bisnis dalam kewirausahaan. Yang pertama, itu tuh ada etika dan norma bisnis. Etika dan norma bisnis ini merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya untuk mengelola sesuatu kegiatan bisnis. Nah, etika bisnis ini sangat berpengaruh bagi perusahaan dalam upaya untuk mempertahankan loyalitas dari stakeholders. Nah, apa nih yang disebut dengan stakeholders? Stakeholders itu adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh dalam membuat keputusan bersama dalam perusahaan. Nah, stakeholders ini terbagi menjadi dua, yaitu ada internal stakeholders dan external stakeholders. Nah, internal stakeholders ini tuh terbagi seperti ada investor karyawan, ada manajemen atau pimpinan perusahaan. Sedangkan external stakeholders itu tuh seperti pelanggan, asosiasi dagang, dan pemerintah. Menurut Zimmer, itu tuh ada beberapa kelompok dari stakeholders yang dapat mempengaruhi keputusan dalam bisnis. Itu yang ada 8. Yang pertama ada para pengusaha dan mitra usaha. Yang kedua, petani dan perusahaan pemasok dari bahan baku. Yang ketiga, organisasi pekerja yang mewakili dari pekerja. Yang keempat, itu adalah pemerintah yang mengatur kelancaran dari aktivitas usaha. Yang kelima, yaitu bank penyandang dari dana perusahaan. Yang keenam, adalah investor dari penanaman modal. Yang ketujuh, masyarakat umum yang dilayani. Yang kedelapan, yaitu adalah pelanggan yang membeli produk. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Yang pertama itu adalah kejujuran. Jadi pelaku bisnis itu harus memiliki etika yang itu kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, sungguh-sungguh, tidak curang, dan tidak mencuri. Lalu ada integritas. Integritas berarti adalah pelaku bisnis itu memegang prinsip, tulus hati, tidak bermuka dua, berani, dan penuh keyakinan. Yang ketiga ada memelihara janji, yaitu patut dipercaya, penuh komitmen, dan patuh. Selanjutnya ada kesetiaan. Kesetiaan berarti hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan bangsa. Itu ada keadilan. Keadilan berarti dia bersedia untuk mengakui kesalahan dan berlaku adil serta berbudi luhur. Lalu ada suka membantu orang lain. Berarti dia itu berbaik hati, adanya rasa kebersamaan dan saling membantu. Lalu ada hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat manusia dan bersopan santun. Selanjutnya ada warga negara yang bertanggung jawab, berarti dia tuh selalu menaati hukum dan penuh dengan kesadaran sosial. Selanjutnya ada mengejar keunggulan, berarti dia tekun, rajin, dan penuh komitmen. Dan terakhir, itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Berarti seorang perilaku bisnis itu, dia tuh memiliki tanggung jawab dan selalu bisa menjadi contoh. Selanjutnya kita masuk ke cara-cara mempertahankan standar etika. Nah, yang pertama itu tuh ada ciptakan kepercayaan perusahaan, kembangkan kode etik, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, lindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lalu lakukan audit etika secara periodik, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, jangan hanya aturan. Lalu hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dari dua arah. Lalu libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika suatu bisnis. Selanjutnya, etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran produk. Yang pertama itu ada etika dalam produksi barang dan jasa. Nah, merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur tindakan dan keputusan dalam proses produksi barang dan jasa. Yang kedua, ada etika dalam pemasaran produk, yaitu menetapkan prinsip-prinsip moral dalam strategi pemasaran untuk memastikan bahwa interaksi antara pengusaha dan konsumen itu dilakukan dengan jujur, adil, dan bermanfaat. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap konsumen. Undang-Undang Perlindungan Terhadap Konsumen itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Bulir 1 yang berbunyi, segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Yang keempat, ada Undang-Undang ITE, yaitu Informasi dan Teknologi. Undang-Undang ITE ini memiliki sisi positif bagi Indonesia, yaitu dapat mengantisipasi penyalahgunaan internet seperti penipuan dalam usaha bisnis. Yang kelima, itu tuh ada etika dalam penggunaan media sosial. Nah, etika dalam penggunaan media sosial itu dapat dijadikan sebagai sarana promosi produk.
Namun, seorang wirausaha itu memiliki etika yang benar terkait dengan penggunaan media sosial sebagai sarana dari promosi produk. Selanjutnya ada etika iklan. Etika iklan itu adalah pemberian informasi kepada konsumen tentang produk-produk yang tersedia. Selanjutnya ada mengembangkan budaya perusahaan. Mengembangkan budaya perusahaan itu berarti individu di dalamnya itu didorong untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan etis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.